Ya pernah orang tua seperti itu. Hari aku pecah, ulu kan gini kan ulu, minyak pun tetangga, demi anak, demi asal anak sekolah nanti kau bodoh lagu. Inilah tempat dua ramai jadi program berapa. Oleh karena itu tidak ada artinya kita hidup di dunia ini. Tidak ada artinya kita senja. Berada artinya kita ibadah. Apabila kita masih dijahit dalam iman kita. Di pertemuan sampai Ramadan kembali jadi saudara Rai sampai doa siap tersilungi berbeda dengan takbir kita baca di waktu-waktu lain. Bukankah setiap sujud kita selalu membaca takbir? Setiap sujud kita di dalam sholat kita selalu membaca takbir. Tapi takbir kali ini berbeda dengan takbir yang itu. Allah mengatakan walitukabbirullaha ala ma hadakum la'allakum tashkurun. Allah mengatakan dalam Quran surah Al-Baqarah walitukmilul iddata. Setelah engkau melakukan amal ibadah puasa 1 bulan penuh, setelah engkau melengkapi menyempurnakan 1 bulan penuh ibadah puasa, walitukabbirullaha, engkau menang, maka engkau bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah dah yang maha besar, Allah dah yang maha segalanya. Mungkin di antara kita ada yang rumahnya besar, tapi yang maha besar hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di antara kita ada yang kaya, tapi yang maha kaya adalah Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan Al-Ghani. Mungkin di antara kita ada yang lemah lembut, kasih sayang terhadap istri dan anaknya, akan tetapi yang maha pengasih Ar-Rahmanur Rahim hanya Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Ala ma hadakum, Allah memberikan hidayah kepada kita di bulan Ramadan kemarin. Bukankah di bulan Ramadan kemarin jangankan sholat wajib, sholat sunnat pun kalau kita tinggalkan merasa gelisah, Allah berikan hidayah kepada kita. Oleh karena itu, ketika Ramadan sudah berlalu, bulan Syawal sudah di depan mata, setidaknya ibadah kita setelah Ramadan semakin meningkat, maka itulah yang dikatakan dengan orang-orang yang minal aizina wal faizin, orang-orang yang mendapat kemenangan. Jadi sebetulnya ramai di negeri masih menangi perilaku lebih baik daripada sebelumnya. Ibadahnya lebih meningkat daripada sebelumnya. Ibadah bulan Ramadan kuat, tapi ketika Ramadan meninggalkan kita, dia lebih kuat. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Allah lah yang memberikan hidayah kepada kita. Kemudian semangat ibadah di bulan Ramadan ini nanti sempat luntur apabila Ramadan sudah berlalu dari diri kita. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di bulan Syawal ini kita dihadapkan oleh suatu perbedaan. Ada saudara-saudara malino raya. Silumipeh hari raya. Ini adalah suatu perbedaan yang pernah ataupun perbedaan yang harus kita tumbuhkan toleransi saling menghargai. Lakuhikan Rasulullah SAW di zaman Rasulullah pernah para sahabat amamai dunyuku berbeda pendapat. Berbeda pendapat ketika Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabat, wahai sahabat, pergilah engkau ke Bani Quraisyah. Belum ke kampung Bani Quraisyah. Kemudian ada salah sahabat bertanya,
Wahai Rasulullah, waktu asar mendekat dan hingga kita sembiang mula baru kita belum. Maka apa kata Rasulullah SAW? La tusallinna al-asr illa fi Bani Quraizah. Dari sembiang asar kecuali kamu ke sawah Bani Quraizah, ke kampung tersebut. Singkat waktu mama ini yang dirahmati oleh Allah wal ilah ni deni sahabat ni belum. Ngamalem waktu sembiang asar, malam masuk waktu maghrib, sahabat ni bernikah. Kita ni kada ke sembiang mula di ini karena kalau kita lanjutkan perjalanan ke Bani Quraizah berarti sempat asar kita ni. Ini sahabat Sisaranio. Kemudian sahabat Sisaranio mengatakan, kalau kita pergi posisi cerah Rasulullah ni, la tusallin al-asr illa fi Bani Quraizah. Nanti kita sembiang kecuali kita bersama Bani Quraizah, ke kampung tersebut. Ini pecah roh ini sahabat. Dipecah roh. Yang pertama kena sembiang mulu dan yang kedua kena sawah mulu karena mulai cerah Rasulullah. Di sinilah terjadi dua kubu. Yang pertama kena sembiang mulu karena waktu asar maleng dan yang kedua ipengene cerah Rasulullah. Kita turah sawah biar peh isa, biar peh subuh. Pokoknya hanya si cerah Rasulullah kita turah sawah dulu ke Bani Quraizah baru kita sembiang asar ini. Nggak terjadi peperangan di Bani Quraizah sama ini yang dirahmati oleh Allah. Ulah tempat ini ke Madinah dia. Ngulak ke Madinah persoalan ini gerian mulu. Jokdor ya bahas ini sembiang kemulu atau kita pengincaran Rasulullah. Maka ngadulah salah satu sahabat kepada Rasulullah SAW. Wahai Rasul, Allah cuma di pengincaran ameh ini. Kamu merekam mani nanti sembiang asar mulu kecuali sawah Bani Quraizah. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah mengatakan sahan mani sembiang wideni. Sebagian sahabat tunjuk tangan, kami wahai Rasulullah. Ningko benar ya Rasulullah. Sahan mani sembiang sawah mulu itu tempat oya. Sebagian sahabat mengatakan kami wahai Rasulullah. Ningko benar. Inilah terjadi waktu masa Rasulullah sering terjadi perbedaan, tapi perbedaan itu bukan menjadi perpecahan lagi. Sembiang Idul Fitri mani jeroh, sembiang Idul Fitri sunyi jeroh, sigara sembiang Idul Fitri. Kunut subuh jeroh, sigara kunut subuh jeroh, sigara bersembiang subuh. Terawih 11 rakaat jeroh. Serat terawih 23 rakaat pejroh, sigara bersembiang terawih. Ini perbedaan yang kita harus kita junjung toleransi kita mama ini dirahmati oleh Allah. Jadi di sini pun pernah kejadian agenda ribut pak. Agenda ribut entah di kunut subuh, kena sebab kunut, kena sebab gero. Siluni karena naik kiruh karena urut karena sembiang subuh. Ini yang dikhawatirkan. Jadi tingkat perbedaan ini merusak amal ibadah ke sehingga kita buatan selama 1 bulan penuh. Inilah jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jika kita ingat organisasi terbesar di dunia ini ataupun Indonesia ini adalah riwayat jamaah. Yang pertama NU dan yang kedua adalah Muhammadiyah. NU dan Muhammadiyah ini tidak pernah bersatu ke masalah kunut subuh. NU dan Muhammadiyah tidak pernah bersatu tentang mentalkin mayit ketika setelah meninggal. NU dan Muhammadiyah tidak pernah bersatu masalah jumlah rakaat tarawih. Tapi mereka bersatu bahwa sembiang ke masjid lebih afdal daripada sembiang sendirian. Mereka bersatu bahwa membantu saudara-saudara kita yang di Palestina, membantu saudara-saudara terkena kebakaran ataupun bencana lain yang mereka bersatu. Mereka bersatu berbakti kepada orang tua adalah suatu kebaikan. Mereka bersatu bahwa silaturahmi kepada tetangga dan sahabat kita adalah suatu kebaikan. Jadi kebersamaan lebih deli di antara kita daripada perbedaan. Kenapa harus perbedaan itu yang kita lihat? Inilah jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbeda tidak apa-apa. Yang penting
Selama perbedaan itu masalah ijtihadiyah atau furu'iyah tidak apa-apa. Tapi kalau usul, selama syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Kita berhasil naik surat ini 183. Ya ayyuhalladzina amanu taqu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa sebagaimana diwajibkan umat sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar engkau menjadi orang-orang yang bertakwa. Inilah tujuan kita saat bulan penuh ini berpuasa, bertilawah, qiyamul lail dan tarawih, yaitu mendapatkan gelar la'allakum tattaqun, agar engkau menjadi orang-orang yang bertakwa. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatun 'arduha as-samawati wal ardh uiddat lil kafirin. Dan bersegeralah engkau, kata Allah, bersegera bersegera melepas ke diri, bersegera berbuka, tidak. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Allah mengatakan bersegeralah engkau menjemput ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wallahi jamaah yang dirahmati oleh Allah, sekiranya dosa aromai, maka kita tidak bisa berkumpul pada hari ini. Karena kita semuanya adalah pelaku dosa. Tidak ada di antara kita segera berbuat dosa. Oleh karena itu Allah mengatakan wasari'u ila maghfirah, dan bersegeralah engkau menjemput ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh, bagaimana surga ini yang ini yang dirahmati oleh Allah, luasnya seluas langit dan bumi. Jadi terlalu sempit itu syarat organisasi umat ini benar saja, terlalu sempit. Mehne umat Islam bisa masuk ke dalam surga karena luasnya selangit bumi dan langit. Bahkan orang yang non-muslim pun masih kuat ketika dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Uiddat lil muttaqin, kata Allah. Tentunya surga itu diperuntukkan kepada orang-orang yang bertakwa, yaitu imtisalu awamirillah ta'ala wajtinabu nawahi, yaitu menjalankan segala perintah Allah, kemudian menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Lagu ini cuma bertakwa dia ngapain ini pun dirahmati oleh Allah. Alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra wal kadhimina al ghaiza wal 'afina 'anil nas. Orang-orang yang bertakwa itu selain hablum minallahnya bagus, hablum minan nasnya juga tidak ketinggalan. Karena besialnya ada cuma beribadah ngapain ini pun, tapi gara pernah jeroh rumah tetangga itu tidak. Bukan itu yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hubungan kepada Allah bagus dan hubungan kepada manusia, kepada saudara juga bagus. Ini yang disebut dengan orang-orang yang bertakwa. Alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra, orang-orang yang menginfakkan hartanya bentuk sosial, baik dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapang. Orang yang bertakwa tidak menunggu lapang dulu, orang yang bertakwa tidak menunggu kaya dulu baru dia berinfak, tidak. Walaupun dalam keadaan sempit, dalam keadaan lapang dia berinfak. Ini yang disebut dengan Allah orang-orang, ciri-ciri orang-orang yang bertakwa. Wal kadhimina al ghaiza, kemudian ciri-ciri orang bertakwa yang yang dirahmati oleh Allah, orang yang suka mengendalikan amarahnya. Ini tiap-tiap salah gitu, tiap-tiap salah. Misalnya salah, benar sesuai pendapat orang pendapatnya, benar naik yang ke masjid, ayo mau. Tiap-tiap salah, mulai karena rapat, berdorong tak salah. Ini bukan orang yang bertakwa. Dan lebih dari itu adalah wal afina 'anil nas, kata Allah, yaitu orang-orang yang mudah memaafkan kesalahan orang lain. Ini yang disebut dengan orang-orang yang bertakwa. Jadi apa ini yang dirahmati oleh Allah. Momentum Idul Fitri ini adalah momentum kita untuk meminta maaf kepada saudara-saudara kita. Karena orang yang memutuskan tali silaturahim
la yadkhulul jannata qati'un yakni rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Ini jelas. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis sahih. Jadi orang tidak akan masuk surga ketika dia memutuskan tali silaturahim. Ini poradih menang sibuk gesekan orang negara yang bercerahan. Orang naik gesekan negara naik gosengon yang ngojol. Orang gesekan negara naik kunjung-kunjungan. Ini bukan orang-orang yang bertakwa. Nanti mulai 2 bulan, nanti mulai 3 bulan, nanti mulai 100 tahun dulu kita ada berseceraan orang saudara kita kata terus tali silaturahim la yadkhulul jannata qati'un. Jangankan masuk surga, mencium aroma surga pun gerindungnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oleh karena itu momentum Idul Fitri ini ama ini kumani ibarat kita bergesek, ibarat memutus tali silaturahim itu. Mari Idul Fitri inilah yang mengajarkan kepada kita untuk saling memaafkan terhadap saudara-saudara kita lain. Apalagi jamaah yang dirahmati oleh Allah, orang-orang yang memutuskan silaturahim meku jemaat gue. Ini benar ya? Jika jemaah memutuskan silaturahimnya, gara bersedia rohan untuk jemaat gue, ini jemaah ini gara terbunuh. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dengan jemaah tua keramat, aku sangat setuju. Jemaah tua adalah yang mengandung kita dari waktu kecil. Ika jemaah tua mernehi, ika dokter merneh, pilih salah satu murid jemaah tua, kau atau anakmu pasti jemaah tua memilih anaknya. Karena jemaat tua ini nilai keramat aku pula kan ari Jakarta, yang tak ada jemaat tua ya. Ika gerana mana pula? Karena keramat. Jadi kalau kita menjejari sebelum jemaat tua, durhaka ke jemaat tua, umroh ke percuma, sembiang ke percuma, puasa ke percuma, sedekah ke percuma, mehne percuma. Karena ridha Allah fi ridhal walidain. Wasuhtullah fi suhtil walidain, bahwa ridhonya Allah itu terletak pada keridhaan orang tua dan kemurkaan Allah terletak pada kemurkaan orang tua. Laku hijin jasa di jemaat tua kita mamanya. Jika kita dalam sekolah misalnya ke Bandar, jika kita dalam sekolah misalnya ke Medan, jika kita dalam sekolah misalnya ke Jawa, jika kita dalam liruh sen kue, walaupun jemaat tua tergelar sen ni tidak pernah mereka mengatakan deh ke sekolah anak pula di penyangkul. Tidak pernah orang tua seperti itu. Area tupai dipecah. Ulu kan kidik kan ulu. Minyak pun tetangga. Demi anak. Demi asal anak sekolah nanti kau bodoh aku lagu. Inilah jemaat tua mama ini dirahmat oleh Allah. Oleh karena itu tidak ada artinya kita hidup di dunia ini. Tidak ada artinya kita setia. Berada artinya kita ibadah apabila kita masih dijahit dalam jemaat tua. Bukankah kita digantung selama 6 bulan, selama 9 bulan lebih kurang, manpeh kedang hujur, numipeh kedang gereninya, demi anak, demi kita anaknya. Jabatan yang kita sandang sekarang bersiluni, jabatan si kita raih bersiluni, sensi kita kenal siluni, sensi kita raih siluni, bukan karena kepintaran kita, bukan karena kemampuan kita, bukan, tapi karena doa hari Jumat tua. Biar doa kita, biar jejaisan kita di Jumat tua tetap mendoakan yang terbaik buat anak-anak. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari ketika Jumat tua ini mama ini yang dirahmati Allah. Mehne si kita raih siluni, mehne si kita raih bersiluni. Jabatankah itu, hartakah itu, mobil mewahkah itu bukan karena kepintaran dan keahlian kita, tapi karena doa dari orang tua kita. Allahumma man kana minhum hayyan fa'albisum libasa siha wal afiyah. Ya Allah, sekiranya orang tua masih bersama kami,
Orang tua masih hidup, berikanlah mereka kesehatan lahir dan batin. Wa man kana minhum tahta turab, dan seandainya mereka sudah Engkau panggil ya Allah, fa'yasirhum hisabah, ringankanlah hisab. Jemaat tua dan ngarang bersiluni urung kita amamai nelepu, maksimalkan ibadah te birrul walidain te kepada mereka. Maksimalan hanya si malai kena usah, saya kena usah, tapi orang tua tidak pernah meminta uang. Yang penting apa? Munai kebere kita ngeh kumahi yang lebih harusnya. Selama orang tua kita masih ada saat ini, mari kita maksimalkan bakti kita, birrul walidain kita kepada mereka. Karena itu yang diaranai hamamai yang dirahmati Allah. Ika jemaat tua tahu Tuhan. Hana mari kita usah WC, motor, rumah, gereneh sedikit. Karena itu tidak lagi berguna. Tapi yang mereka butuhkan adalah doa dari anaknya yang soleh dan soleh. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita tingkatkan bakti kita jemaah selama masih hidup. Terlebih siluni masih libur, masih suasana mudik. Mari kita tingkatkan bakti kita selama masih hidup. Anak kena minum, anak kena nyamak sebelum ketika mereka sudah dipanggil oleh Allah, kita akan menyesal. Kita akan menyesal. Kalau kita lihat telapak tangannya sudah kasar, untuk apa? Untuk membiayai kita ketika kita sedang waktu kuliah kemarin. Kalau kita lihat kakinya sudah kasar, untuk apa? Untuk membiayai kita kuliah SD, SMP karena jemaat. Oleh karena itu tidak ada gunanya semua pangkat dan jabatan sensi kita kenal, bahkan ibadah sih kita buatkan, apabila kita masih berbakti kepada orang, masih durhaka kepada orang. Allah mengatakan, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Allah memerintahkan kamu untuk beribadah agar tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala selain kepada Allah. Wa bil walidaini ihsana, dan berbakti kepada orang tua. Mari nyembah Tuhan, mari nyembah Allah. Allah langsung menyebutkan, dan berbaktilah kamu kepada orang tua. Fala taqul lahum ma'uf, dan janganlah kamu mengatakan kepada mereka. Nanti mulut kita dicairkan, nanti mulut kita segera bercerahkan di mana. Bahkan mengatakan kata-kata saja, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mari momentum Idul Fitri ini nanti mulut kita salaman ke jemaah lain, kecuali kita sudah memberikan tangan orang tua kita. Nanti mulut kita salaman ke jemaah lain, saudara, kecuali kita masih bisa melihat senyum mereka sebelum mereka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dipanggil oleh Allah, punah cara untuk musahi retak, untuk menusahi kendaraan, tidak ada artinya. Kita akan menyesal ketika mereka sudah tiada lagi. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, bukankah orang tua kita sekarang lagi ada yang sakit-sakit? Bukankah orang tua kita bersiluni ada gerah ini tubuh sakit karena uzur dan sebagainya? Mari maksimalkan bakti kita kepada mereka selama mereka masih hidup di dunia ini sebelum mereka diwafatkan, karena mau tidak mau suatu saat mereka akan meninggalkan kita. Bisa jadi jamaah dirahmati oleh Allah, jemaat udah kita urung kita Ramadan bersiun di gerene urung kita. Bisa jadi jemaat udah saat ini urung kita siluni Ramadan, tidak ada jaminan Ramadan yang akan datang masih bersama kita, masih minta maaf, masih bisa nusah begini huruf tidak ada jaminan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wal afina 'anil nas, saling memaafkan. Jika kita salah jemaah, kita minta maaf, cocok. Tapi si paling berat adalah jemaah salahku kita, kemudian kita memaafkan kesalahan yang dia. Jika kita salah jemaah misalnya, kita di rumah maaf, dimaafkan oleh bisu.
Tapi ketika orang berbuat salah kita, kemudian kita memaafkan kesalahan orang lain yang bersalah kepada kita, ini yang berat. Maka momentum Idul Fitri ini kita tingkatkan, saling maafkan. Mungkin harap bersederaan, mungkin harap berkesikan, entah salah ataupun entah kita beda pilihan atau entah beda nomor, itu harap kita tetap bersatu, karena orang tidak akan masuk surga orang-orang yang memutuskan tali silaturahim. Walladzina idza fa'alu fahishatan, Allah mengatakan di ayat selanjutnya, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum zakarullah wastaghfaru lidzunubihim. Kullu bani Adam, kata Rasul, setiap anak Adam itu pasti mempunyai kesalahan, tidak luput dari yang namanya dosa. Wa khairu khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang melakukan dosa adalah orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah. Ciri-ciri orang-orang yang bertakwa itu adalah, yaitu ketika mereka melakukan dosa, kemudian mereka langsung ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar dalam dosanya, dan ia berusaha tidak mengulangi dosa-dosa tersebut. Ia bertaubat kepada Allah, ia menyesali perbuatan tersebut, kemudian ia berjanji tidak lagi melakukan dosa tersebut. Ini loh jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya dari khutbah yang ringkas ini adalah, jika belum Ramadan ini perilaku kita lebih baik daripada sebelumnya, berhasil berarti Idul Fitri. Jika Ramadan, Idul Fitri ataupun Siluni lebih baik dan lebih dermawan daripada sebelum-sebelumnya karena kerit dan sebagainya, berarti berhasil Idul Fitri. Jika ibadahnya meningkat, biasanya gerak bersembiang, kemudian bersembiang ketika Idul Fitri ini sampai diwafatkan oleh Allah, berarti berhasil Idul Fitri. Jika kita tidak pernah silaturahim, gerak bersedekah, tapi Idul Fitri ini meminta maaf dan memperkuat tali silaturahimnya, berarti berhasil Idul Fitri. Jika kaum bapak misalnya selama ini sembiang di rumah, kemudian setelah Idul Fitri sembiang ke masjid tiap 5 waktu, berarti berhasil Idul Fitri. Tapi kegerak ya, berarti Ramadan ini hanya ada dan istiadat saja, tidak ada membekas dalam diri kita. Gerakan perubahan wasnya kita, gerakan jerah wasnya kita, karena ibadah ini Ramadan hanya berlalu. Ini Ramadan langkah. Tahu segan Ramadan, gerakan perubahan ini yang sangat disayangkan. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itulah intinya sebetulnya Idul Fitri 1 Syawal yang kita disebut dengan hari kemenangan ini. Apabila kita lebih baik daripada sebelumnya, baik dari kualitas ibadah ke, kualitas tali silaturahim ke, kualitas berbakti ke mujmatul, berarti itu yang disebut dengan minal aidina wal faizin, dari golongan-golongan orang-orang yang mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Mungkin ini masih usahawan nama ini yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf apabila ada kesalahan luas ni cerakku, karena aku memang langsung tetal negara kata-kata jika tetal langsung aku bicara belum masuk saudara hadis ini. Mungkin ada cerakku memang menyakiti hati apa ini nebu. Saya pun mohon maaf, beribu kali maaf, karena mungkin aku ganti melihat isi baik ceramah tarawih ataupun Idul Fitri ini ada cerakku mungkin menyakiti hati yang baru ini debu. Aku betul-betul minta maaf. Pas nih hari yang mulia ini, gak cukup kita minta maaf kepada jemaah, karena itu kita berdosa ku jemaah mama ini debu. Kita dosa ku jemaah, tidak cukup dengan bertaubat kepada Allah. Jika kita dosa ku Tuhan, cukup bertaubat, kemudian tidak mengulangi dan menyesali perbuatan itu, cukup.
Tapi jika kita berdosa ku jemaah, jika kita dosa ku tetangga, jika kita dosa ku jemaah lain, maka cukup bertaubat. Tapi harus kita memaafkan urung jemaah si kita zalimiah. Jika kita misalnya ada harta, maka kita ulaan luhai, baru kita bertaubat kepada Allah. Maka ketika jemaah binasa mama ini aku pasti bertelu. Sahat ala utangnya, maka temui ahli warisnya. Karena itu kita dosa ku jemaah mama ini aku, maka tidak cukup dengan bertaubat. Tapi harus kita ulaan bertai kita menyangkut masalah harta. Harus kita bersememaafkan apabila kita pernah menggesekkan urungnya. Tidak cukup dengan minta maaf kepada Allah. Rasulullah tidak pernah memaafkan. Rasulullah tidak pernah menyolatkan, tidak mau. Rasulullah menyolatkan orang-orang yang mau disolatkan di jenazah, tapi masih memiliki hutang. Artinya, jika kita berbuat ataupun dosa ku jemaah, maka selain kita bertobat, kita juga harus saling memaafkan. Inilah momentum yang mama ini yang dirahmati oleh Allah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala selalu meningkatkan amal ibadah kita usai bulan Ramadan, sehingga kita tidak menjadi hamba-hamba Ramadan, akan tetapi menjadi hambanya Allah kapanpun dan saat apapun, baik di Ramadan, baik itu di bulan Syawal, baik itu di bulan-bulan lainnya. Ibadah semakin meningkat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. La takunu ramadhaniyan wa kunu rabbaniyan. Janganlah engkau menjadi hamba Ramadan yang hanya beribadah di bulan Ramadan, akan tetapi jadilah engkau hambanya Allah Subhanahu Wa Taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.